Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini saya didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan beserta dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan serta teman-teman media yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan update penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pelapor atas nama saudari Lesti Kejora yang melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022 adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dengan terlapor adalah atas nama Muhammad Rizky. Kemudian setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil visum yang mana ini memerlukan tempo waktu pada saat itu. Kemudian sejalan bergulirnya waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini termasuk dengan saudara Muhammad Rizky sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Kemudian sedianya memang pemeriksaan saudara Muhammad Rizky ini yang hari ini sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini, sedianya adalah besok kita lakukan. Itu berdasarkan surat panggilan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan juga yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa, tetapi minta diundur 1 minggu, yaitu menjadi tanggal 13 Oktober tahun 2022, yaitu besok. Tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta dimajukan lebih cepat menjadi hari ini, dan ini juga direspon oleh kepolisian dalam ini Polres Metro Jakarta Selatan dengan baik. Kita merespon dan juga melakukan pemeriksaan hari ini. Hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang saudara Muhammad Rizky sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti ya, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka ya, sementara rehat sejenak karena kita berikan ruang waktu untuk beristirahat, tetapi kita sudah
menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, yang bersangkutan juga sudah mengetahuinya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan malam hari ini. Kemudian setelah itu nanti penyidik yang akan menentukan, nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolres atau Kasiumas Polres, apakah malam hari ini ditahan atau bagaimana ya. Nanti kita update lebih lanjut. Demikian rekan-rekan ya, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equality before the law, persamaan semua orang di depan hukum. Hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Jadi sekali lagi tentunya kita prihatin terhadap kasus ini ya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya begitu ya dan melindunginya, bukan malah sebaliknya ya. Tentunya dalam hal ini penyidik akan bekerja secara profesional ya, kemudian mengedepankan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban, dan juga kita bekerja berdasarkan fakta hukum. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Penegasan aja Pak Kabit, apakah langsung ditahan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka? Kan ini dilanjut Pak Kabit, Ya. kan saksi diperiksa sebagai saksi dan dilanjutkan diperiksa sebagai tersangka. Apakah akan langsung dilakukan penahanan setelah itu atau seperti apa? Soalnya kan hukumannya di atas 5 tahun Pak Kabit. Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa malam hari ini juga akan diperiksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti dalam pemeriksaan ini hasil periksa akan ditentukan apakah ditahan atau tidak malam hari ini. Ya tentunya penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri itu yang belum bisa saya sampaikan karena kan pemeriksaannya belum dilakukan ya. Tetapi yang bersangkutan sudah mengetahui sebagai tersangka ditetapkan malam hari ini. Ya demikian ya. Pak, pemeriksaannya jam berapa malam ini? Ya mungkin sementara dikasih waktu untuk istirahat ya, istirahat, makan dan sebagainya ya. Pak, video yang beredar di internet Pak yang Rizky Bilar mau Melempar bola biliar di mana Pak? asli atau bagaimana Pak? Ya itu kan video yang beredar itu kan teman-teman media yang memuat begitu ya. Saya sudah menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga. Video itu berasal dari korban yang melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali ya, jadi sudah lebih dari 1 kali. Itu salah satu pendukungnya saja begitu ya. Tetapi kita fokus kepada laporan polisi yang kita terima pada tanggal 28 September yang memang unsur pidananya terpenuhi sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Cukup ya? Di dalam video tersebut ada orang tuanya, apakah orang tuanya akan dipanggil sebagai saksi Pak Kabit? Saya rasa cukup ya, makasih ya. Oke, Dikeluarin dulu Pak makasih. sebentar Pak.